إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم نصلي ونسلم على نبي الأمين وعلى آله وأصحاب الأكرمين أما بعد إخوة الجمعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menguatkan satu sama lain, kita awali khutbah Jumat ini teruslah berbekal. Teruslah kita mengumpulkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Selagi hayat masih dikandung badan, iman Islam masih kokoh di dada, didukung dengan sehat walafiat, berbekallah. Dan ternyata sebaik-baik bekal yang kita kumpulkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur pekerjaan kita, rezeki kita, kesehatan kita, dan semua yang kita miliki menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Nun atau Al-Qalam ayat 34. Allah janjikan, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang yang istiqomah bertakwa ketika hidup di dunia, jannatin na'im. Gak sia-sia kata Allah. Tidak akan sia-sia. Kami berikan nanti surga yang penuh kenikmatan tempatnya. Kita buka surat Maryam 63. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu kata Allah, sudah ada surga tempat kenikmatan abadi. Kami siapkan. Siapa yang masuk ke sana jadi penghuninya? Man kana taqiyya. Orang yang ketika hidupnya di dunia istiqomah bertakwa. Umar ibn Abdul Aziz, khalifah ini berkata, ada mafturida wajtinabu ma hurrima. Dua sisi takwa yang harus selalu kita jaga. Sisi pertama, menjadi muslim yang baik, menunaikan semua kewajiban-kewajiban. Seperti sholat Jumat ini. Ada muslim yang tidak sholat Jumat hari ini tanpa uzur, banyak. Karena mengejar pekerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di masjid yang barokah ini. Sisi kedua adalah menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Pun kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in tawwabun. Pasti semua kita pernah bersalah. Muslim yang baik manakala bersalah, dia bertaubat. Orang yang istiqomah menjaga kewajiban-kewajiban dengan baik, orang yang istiqomah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, inilah orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Iman sudah ada kata Allah. Saya ingin wahai hamba-hambaku yang beriman istiqomah bertakwa. Dan penekanan di ayat ini, takwa yang hakiki. Di dalam masjid kita bertakwa. Keluar masjid kita bertakwa. Di tempat ramai, di tempat sepi, di tempat gelap, di tempat tak terang. Haqqa tuqatih, takwa yang sesungguhnya. Dan ini berat. Dan Allah tutup Al-Imran 102 ini dengan kalimat, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Syukur-syukur ketika kita tutup usia, betul-betul sudah menjadi muslim yang kafah. Muslim yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Kebersamaan kita di 5 waktu sholat, tentunya ketika tidak sedang hujan lebat, tidak sedang musafir, tidak sedang sakit keras,
Kita memastikan sandal, sepatu, berarti kitanya hadir di rumah Allah. Apakah di kantor kita, lebih-lebih nanti ketika kita berada di perumahan kita masing-masing. Nah, jazakumullah, banyak hal yang kita bawa dari kebersamaan di dalam masjid menjadi sebuah pekerjaan besar, urusan umat ketika keluar nanti dari masjid. Setidaknya ketika sholat 5 waktu, Allah dan Rasulnya menginginkan kita selalu berada di rumah Allah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi kepada umat. Setidaknya ada 2 hadis. Hadis yang pertama, riwayat sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Berapa kelipatan pahalanya? 27. 27. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadzi bi 25 darajah. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah kelipatan pahalanya lebih baik daripada salat sendirian 25. Jazakumullah. Dibandingkan salat sendirian pahalanya cuma 1, lalu Nabi menyebutkan ada hadis 25, ada 27. Pasti angka 25, 27 ini lebih baik dari 1. Menambah ilmu mustalah hadis kita, kata para ulama di sini ada al-qalil la yanfil katsir. Kadang Nabi menyebut 27, kadang 25. Yang sedikit ini, yang 25 maksudnya, itu tidak mengalahkan yang 27. Intinya siapapun yang sholat berjamaah 2 orang saja, itu pahalanya bisa 25, bisa 27. Yang kedua kata para ulama ziyadah. Dulu Nabi bersabda 25. Ingin Nabi melihat umat ini bersatu di dalam masjid, maka Nabi tambah jadi 27. Namanya ziyadah. Para ulama juga mengatakan hasbal buq'ah, tergantung lokasi. Kalau sholatnya di masjid, di musola, ini 27. Tapi kalau sholatnya berjamaah selain dari masjid dan musola, bisa 25. Atau kata para ulama hasbal musolli, tergantung kondisi orang yang sholat. Kalau dia datang lebih awal, berwudu dari rumah, ya, atau juga langsung saf pertama, saf kedua, sholat dengan khusyuk, ini 27. Tapi kalau sholatnya terburu-buru, ini 25. Nah, jazakumullah, intinya dipastikan kebersamaan kita dengan sholat berjamaah. Dan mudah, tidak mesti sebanyak Jumat seperti ini, 2 orang saja sudah terhitung berjamaah. Jumat rahimakumullah, kalau hari aktif, ya, Senin sampai Jumat terutama, kita keluar rumah. Apa yang kita cari? Bekal. Bekal duniawi. Jadilah sekarang rumah, jadilah sekarang mobil, jadilah simpanan kita di berbagai bank. Ternyata ketika kita keluar dari rumah, untuk ke masjid, untuk ke musola, untuk sholat berjamaah, Allah dan Rasul siapkan pahala yang besar. Alangkah indahnya hidup seorang muslim apabila urusan duniawi dia keluar rumah. Pulang sore, pulang malam, lalu 5 waktu kita juga keluar dari rumah. Setelah itu balik kembali, namun pahalanya lebih besar. Jemaah rahimakumullah. Maka kita rasakan persatuan. Zira'ah al-mahabbah wa silaturrahim. Tumbuhnya tanaman kasih sayang, silaturahim sesama kita di dalam masjid. Syiaratul Islam, kita melihat syiar Islam seperti ini. Kemudian bisa bertanya kita kepada teman sebelah kita, dia hadir atau tidak, apa kesulitan dan sebagainya. Dan berbagai keutamaan lain yang kita rasakan, mana kita selalu berada berkumpul di rumah Allah. Nah, jazakumullah, fikrah, akhlak, etos ibadah, etos kerja melalui sholat berjamaah ini yang kita bawa keluar. Karena semua kita ini adalah da'i. Semua kita punya kewajiban untuk mengajak orang. Mengajak diri, mengajak keluarga, mengajak orang banyak untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk selalu soleh li nafsi. Menjadi orang yang soleh terhadap diri sendiri, wa muslih li ghairih. Dan juga memberikan pencerahan kepada orang lain. Keluar peraturan pemerintah nomor 28 jemaah oleh Kementerian Kesehatan. Tentu bersinergi dengan Kementerian Pendidikan.
Kemendikbud. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Lembarannya itu bisa 1000 lembar lebih. Pasalnya, lembarannya bisa 400 lebih, pasalnya itu ada 1400 pasal. 4. Yang harus menjadi PR kita bersama, apapun yang bisa kita lakukan. Lihat, berbahayanya terhadap moral umat. Pertama, legalisasi pemberian alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah. Itu isi peraturan pemerintah nomor 28. Nomor 28 tahun 2024. Keluar bulan Juli Agustus kemarin. Pemberian alat kontrasepsi untuk anak-anak usia sekolah. Ini juga sekaligus muhasabah bagi kita sebagai orang tua atau sebagai komponen bangsa ini. Apa memang sudah seperti itu menurut Kementerian Kesehatan? Menurut Kementerian Pendidikan, rusaknya akhlak moral anak-anak kita. Berangkat dari rumah berpakaian SD, berpakaian SMP, berpakaian SMU, patuh dan taat di depan guru, tapi keluar dari sekolah, akhlak yang rusak oleh handphone, akhlak yang rusak oleh pergaulan. Atau tinjauan-tinjauan lain oleh Kementerian Kesehatan. Intinya jemaah, jangankan anak-anak kita diberikan legal hukum, tidak dipandu saja, tidak ada legalisasi hukum saja, orang tua, guru, semua kita sudah merasa pusing dengan kerusakan akhlak anak-anak kita hari ini. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini yang kedua adalah penghapusan sunat untuk perempuan. Di kampung masih menjadi kewajiban perempuan atau masih fokus masyarakat perempuan untuk disunat. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Kita yang belajar fikih dewasa, Nabi SAW pernah bersabda, "Idzal taqal khitanan fawajabal ghuslu." Apabila bertemu dua khitan, suami istri, wajib mandi. Berarti dalam hadis ini laki-laki berkhitan atau laki-laki wajib. Perempuan juga berkhitan karena Nabi menyebutkan apabila bertemu dua khitan berarti wajib mandi. Maka dalam Islam sebenarnya laki-laki bersunat, perempuan juga bersunat. Tapi kalau sudah dihapus, maka siapapun wanita yang bersunat atau disunat oleh bidan dan sebagainya terhitung kesalahan. Kemudian yang ketiga, legalisasi aborsi. Jadi poin 1 tadi berkaitan dengan nomor 3 ini. Kalau terjadi kehamilan karena pemerkosaan, kehamilan karena accident, perzinaan, atau juga ACC dokter bahwa ibu ini harus aborsi kalau tidak membahayakan bayi, rawan betul poin-poin ini nanti disalahgunakan. Kemudian yang terakhir, ini lebih menakutkan lagi, yang keempat ini, apa itu? Kebebasan orientasi seksual. Silakan laki-laki mencari pasangan laki-laki, perempuan juga sesama perempuan. Waliyazubillah. Apa yang kita dapatkan di dalam masjid, ketika keluar masjid, kita butuh kebersamaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Ternyata di luar sana banyak PR keumatan. Apalagi toleransi beragama hari ini, yang sedang hangat ini. Ketika ada acara, saudara kita di gereja dan sebagainya, azan kita diminta, tidak dibunyikan. Azan sendiri artinya kan suara. Tapi diganti dengan running tag dan sebagainya. Padahal jalan tengahnya, acara saudara kita non-muslim bisa berjalan, azan kita cuma 2-3 menit juga selesai. Nah, jemaah, mari kebersamaan kita sholat berjamaah. Di samping ini bekal. Kalau untuk bekal dunia, surat Ar-Rum ayat 7 Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Tidak perlu diajar lagi hambaku, kata Allah. Yang di laut sana, pengebor minyak, offshore, sudah paham mereka dengan pekerjaannya. Yang di darat, ASN, non-PNS dan sebagainya. Yang di udara, ya'lamun zahiran minal hayatid dunya. Tapi ujung ayat, wahum anil akhirati ghafilun. Banyak urusan agama yang tidak tahu. Banyak urusan agama yang lalai. Maka mari kita selalu saling mengingatkan. Dan poin hebatnya adalah manakala kita berkumpul 5 waktu dalam sehari semalam melalui sholat berjamaah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sebelum kita berdoa, kita tambahkan beberapa poin lagi untuk ke dalam ini. Karena di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Salat itu berat. Illa kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang paham bekal tadi. Dunia harus punya bekal, akhirat pun punya bekal. Di lain kesempatan Nabi bersabda, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu turun naik. Kalau lagi naik, semangat. Tapi kalau lagi turun, jangankan untuk berjamaah di rumah, sholat pun kadang berat. Ajbarakumullah, memotivasi kita, satu teguran Allah. Alhamdulillah kita masih hidup ini, dapat teguran dari Allah di surah Al-Qalam tadi, surat Nun ayat 43. Yauma yukshafu an saqa wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Hari itu, di hari kiamat nanti, kita menaikkan kaki celana kita. Menaikkan kain sarung kita. Kita gulung. Ingin apa? Lari. Lari dari ya, tagihan Allah. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Dulu waktu di dunia dipanggil. Sujud, sholat, ruku. Sholat berjamaah. Tapi mereka tidak mau. Tidak bisa. Sibuk. Sehingga kita mau mencoba lari. Mungkin lari di dunia ini masih bisa. Lari di hadapan Allah tidak bisa. Yauma yukshafu an saq. Walaupun lutut, betis kita sudah terbuka. Bergerak pun ternyata tidak mampu. Lebih fatal lagi di ayat 43 Allah menyebutkan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Faqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini lebih menusuk lagi. Tertunduk malu, kepala dan semua badan, merasa hina di hadapan Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu waktu di dunia dipanggil untuk sujud, untuk ruku, untuk salat, tidak mau. Wa hum salimun, padahal badan sehat walafiat. Umrah mandiri sekarang jemaah ke terminal 3 atau terminal berapapun, itu travelnya minta 6 jam. 6 jam sebelum penerbangan sudah di sana. Untuk apa? Briefing. Propelling, handling, dan sebagainya. Bisakah jemaah datang? Bisa. 6 jam sebelum penerbangan. Kalau standar penerbangan kita 1 jam setengah. Urusan dunia kita berkejaran. Di ayat ini, wahum salimun. Dulu badan sehat walafiat, tetapi mereka tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Jemaah, alhamdulillah, Al-Qalam, Nun, ayat 42-43 ini bisa kita dengar bersama-sama, sehingga menjadi muhasabah bagi kita. Tawazun. Keseimbangan. Dunia kita kejar, akhirat pun kita kejar. Dua-duanya bekal. Semoga dengan kekuatan sholat berjamaah di dalam masjid ada persatuan dan kesatuan umat dan PR-PR terhadap umat Islam. Kita tidak mengurus politik, negara dan sebagainya. Sulit. Mengurus agama saja yang kita 87%. Ternyata dari waktu ke waktu umat yang besar, aglabiyah, mayoritas ini PR-nya, ini PR-nya, ini PR. Bersyukur ada zu'ama kita berkumpul. Ulama-ulama kita berkumpul di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bersyukur ada Pak Yusuf Kalla dengan DMI, 9 lantai di Matraman, Dewan Masjid. Motor-motor penggerak. Dan kita harus ikut ambil bagian apapun yang bisa kita bantu. Setidaknya ya dengan memahami bahwa umat ini banyak PR-nya. Dan mencintai masjid. Karena ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, umat ini selalu bersatu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Faqala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ma shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alhimna rusdana wa 'idzna min syarri nufusina. Ya Allah, anugerahkan kami kecerdasan dalam hidup ini dan jauhkan kami dari keburukan diri kami, keburukan nafsu, keburukan syahwat kami. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqim